Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata dan jurnal refleksi dwi mingguan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Arif Mafatia Karim dari SMK Al-Kafah Kepanjen, CGB dari Angkatan ke-7 Kabupaten Malang. Berikut model refleksi dari 4F yang saya gunakan, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan atau feeling, yang ketiga pembelajaran atau finding, dan yang terakhir penerapan atau future. Refleksi yang pertama adalah peristiwa. Pada poin peristiwa ini, peristiwa yang seru dan menantang bagi saya adalah saat ada kolaborasi, karena saya mendapatkan banyak pengalaman dari rekan sesama CGB. Kelompok kami merancang satu kegiatan yang menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Selain itu, ada kegiatan elaborasi pemahaman, sehingga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut. Kalimat pemantik yang pertama adalah kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah poin pertama. Modul 1.1 yang pernah kita pelajari adalah tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita mempelajari tentang pendidikan atau karakter, pengajaran atau ilmu. Pendidikan yang menuntun, dalam artian menuntun itu adalah kebebasan dan adanya pamong untuk tuntunan atau mengarahkan, dengan pendidikan yang menghamba pada anak. Budi pekerti atau watak atau karakter, dan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Serta tak lupa dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Untuk modul 1.2 yang saya pelajari adalah tentang peran dan nilai dari guru penggerak, di mana saya belajar tentang 5 peran dan 5 nilai dari guru penggerak. 5 peran tersebut diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Sedang nilai penggerak diantaranya adalah berpihak pada murid, inovatif, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Untuk refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen ini terjadi, yang saya rasakan adalah pembelajaran yang saya laksanakan belum sepenuhnya menerapkan pemikiran KHD. Saya merasa tertampar dan tergerak untuk memperbaiki pembelajaran ke depan. Jarang berkolaborasi dengan rekan, serta saya juga tercerahkan dan termotivasi untuk memahami dan mengembangkan nilai guru penggerak agar mampu menjalankan peran dari guru penggerak tersebut. Refleksi yang ketiga adalah tentang pembelajaran. Untuk kalimat pemantiknya adalah sebelum momen tersebut yang terjadi, saya berpikir bahwa dulu pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian guru sebagai satu-satunya sumber belajar, murid harus bisa mencapai target yang diinginkan oleh guru, dan pembelajaran yang bersifat kompetitif. Kalimat pemantik selanjutnya adalah sekarang saya berpikir saya harus mampu. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid, sehingga harus bisa membentuk siswa yang kritis, mandiri, dan juga inovatif. Yang kedua adalah informasi digali dari berbagai sumber, jadi tidak hanya dari seorang guru saja. Murid bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang terakhir adalah pembelajaran yang bersifat kolaboratif, aktif, dan juga inovatif. Refleksi yang terakhir atau yang keempat adalah tentang penerapan. Pada penerapan ini, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpihak kepada murid, yaitu kita bersikap among atau menuntun. Selanjutnya adalah lebih inovatif, yaitu menciptakan hal-hal yang baru dan berani berkarya.
reflektif, di mana berpikir terbuka dan bertanya kepada diri sendiri. Selanjutnya mandiri, berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Yang terakhir adalah poin kolaboratif, di mana saya akan bekerja sama dalam komunitas praktisi. Kemudian bisa mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Berikut adalah perubahan konkret yang telah dilakukan mulai dari filosofi KHD sampai penerapan nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Murid memiliki kemerdekaan penuh dalam proses pembelajaran dan saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Saya memberikan kesempatan yang seluasnya kepada murid untuk mengeksplor segala kemampuan dan potensi diri yang dimilikinya. Mengutamakan kepentingan perkembangan murid agar tercapai kemerdekaan belajar yang sesungguhnya. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Pembelajaran berpusat pada murid, membuat suasana kelas yang nyaman, memanfaatkan teknologi sekitar, menyusun perencanaan yang variatif berdasarkan karakteristik anak, mengaitkan materi dengan kehidupan yang nyata, memberikan bimbingan khusus kepada murid yang memiliki kesulitan pembelajaran. Jadi pada poin ini mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid. Nilai yang kedua adalah mandiri. Seorang guru haruslah memiliki motivasi belajar yang tinggi di dalam dirinya, agar mampu menjadi tauladan yang baik bagi para murid. Seorang guru harus selalu bersemangat untuk memulai segala hal yang baru, sehingga mampu menggerakkan orang lain. Kemudian kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Pada poin berikut, nilai semangat untuk terus belajar dan termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri. Adapun diantaranya adalah aktif dalam komunitas sekolah dan NGMP, mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan Kemendikbud dan lembaga lain, mengikuti seminar baik seminar internasional atau nasional, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta aktif berbagai kegiatan pengembangan keprofesionalan. Selanjutnya adalah nilai yang ketiga tentang reflektif. Seorang guru haruslah memiliki pemikiran yang terbuka serta selalu melakukan evaluasi diri terhadap segala hal yang telah dilakukannya. Nilai reflektif penting dimiliki oleh seorang guru agar mampu menemukanali kekurangan dan kelemahan dari yang telah dilakukannya. Hal ini akan berdampak perbaikan diri seorang guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Mengajak siswa merefleksikan dengan menyimpulkan pembelajaran dan pemberian tindak lanjut setiap akhir pembelajaran. Memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat. Dan yang terakhir menjadi hasil refleksi sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan pembelajaran selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan untuk reflektif adalah memaknai pengalaman yang terjadi. Nilai keempat adalah kolaboratif. Seorang guru haruslah memiliki kompetensi sosial yang baik dan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, orang tua murid, serta masyarakat, demi mengembangkan proses pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik. Dan untuk kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah sebagai berikut.
Kolaborasi dengan siswa dengan senioritas tutor sehingga guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pembelajaran. Kolaborasi dalam satu sekolah maupun antar sekolah atau MGMP elektronika dengan saling share ide, gagasan, materi, dan perkembangan terupdate sesuai dengan zaman. Kolaborasi dengan industri atau IDOKA terkait sinkronisasi kompetensi keahlian. Sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk nilai kolaboratif adalah membangun hubungan kerjasama yang positif bersama seluruh pihak. Untuk yang terakhir adalah nilai kelima, inovatif. Seorang guru haruslah memiliki kompetensi untuk mengupdate ilmu, pengetahuan, dan peka terhadap perkembangan zaman. Hal ini harus dimiliki guru agar dapat menciptakan pembelajaran di dalam kelas yang sesuai dengan kodrat zaman, sehingga minat belajar serta motivasi belajar siswa akan meningkat dan tujuan pendidikan akan tercapai dengan efektif. Dan kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Menciptakan dan melakukan pembaruan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar tambahan bagi siswa. Serta membuat produk keunggulan dengan melibatkan lintas komli atau jurusan dengan kolaborasi antar IDOKA. Sehingga dapat disimpulkan untuk nilai inovatif adalah memunculkan ide gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah, serta jeli melihat peluang yang ada di sekitar. Adapun peran guru penggerak diantaranya adalah sebagai berikut: menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, serta menjadi coach bagi guru lain. Demikian pemaparan dari refleksi dan aksi nyata pada dwimingguan yang kedua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.